setelah menjadi umat Kristus yang menjadi citra tubuh fananya itu terus dihidupi, menjadi tuntutan hidup yang untuk masuknya dosa. Dan ada lubang dari dalam tabiatnya yang sulit dirubah, yang sulit diperbarui. Bahkan yang ada di dalam rohnya adalah konsep hidupnya untuk menjadi bermakna dan berguna. Padahal di dalam rencana Allah itu, sebagai manusia bukan untuk bisa menjadi berguna, tapi rencana Allah supaya manusia bisa menerima anugerah roh kehidupan kekal. Tidak cukup hanya dengan menjadi orang baik maupun saleh ibadahnya, tetapi setiap orang harus percaya arti hidup baru melalui kebangkitan. Sebab pada waktu ciptaan yang pertama, karena dosa satu orang, semua manusia telah ditolaknya. Di dalam manusia itu ada 3 lubang pintu, maka terbuka lebar bagi dunia melalui tubuh dagingnya, melalui tabiat jiwanya, dan melalui roh konsep hidupnya. Itulah yang menjadi gambaran dimensinya, menjadi gambaran manusia fana mempunyai ruang-ruang dosanya, sehingga diadakan proses petebusan dan jaminan serta jalan salib untuk kebangkitan hidup oleh roh manusia dicipta baru. Baca Yohanes 6 ayat 56 sampai 59. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Harus percaya dan menerima di dalam pimpinan Yesus firman hidup. Sebab tanpa dipimpin oleh Yesus, tiada satu orang manusia pun yang bisa menjadi ciptaan baru, hanya sebagai manusia fana yang melahirkan tanda dosa. Sebelum ditebus dan dijamin oleh roti hidup, dialah pohon kehidupan yang turun dari surga, maka semua manusia hidupnya sudah menjadi sia-sia. Terus bagaimana kalau amal ibadat mereka itu baik dan dalam kebenaran? Tentu saja akan mengalami seperti yang terjadi pada Henok dan Elia, kejadian manusia fana yang mengalami pengangkatan. Baca Yohanes 3 ayat 9 sampai 15. Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Sebagai seorang rabi maupun seorang imam yang berstatus hamba Allah, tapi mereka sendiri tidak memahami jalan titik balik untuk menembus pada Sang Penciptanya. Mereka pun tidak mengalami pengangkatan, apalagi untuk membawa umatnya. Sebab jalan janji yang diberikan kepada Abraham sudah ditutup dari masa ibadah di padang gurun, lebih tidak bisa lagi ditembus karena atas perintah Allah melalui Musa. Mata mereka sudah ditutup, sudah dibutahkan dari kebenaran, sehingga yang menjadi gambaran Allah mereka seperti ular. Dengan gambaran jalan sudah seperti teladan ular. Di dalam amal ibadah kurban bertambah mustahillah untuk bisa bertemu dan mengenal kepada Allah Sang Penciptanya. Apabila memasuki ke dalam alam roh yang dilihat mereka seperti mengalami fata morgana di padang gurun ibadah, karena yang sedang ditinggikan dan diagungkan itu adalah ilah, gambaran ular. Nah, salah satu lagi yang menjadi penyebab mengapa Yesus harus dinyatakan menjadi apa yang bisa dilihat oleh mereka
supaya tiada tuntutan mereka kepada Allah. Tanpa disadari yang mereka sembah itu adalah ilah ular. Maka Yesus firman hidup dan pohon kehidupan itu menjadikan diri bisa dilihat, bahkan harus ditinggikan pada masa ibadah di padang gurun itu dengan makan roti hidup yang turun dari surga, supaya umatnya tidak mati terpatuk ular. Jadi berbeda dengan umat Israel yang saat itu diberi makan mana karena tuntutan mereka, tapi tetap mati dalam keadaan yang tidak mengenal Allah. Sebab dalam proses masa ibadah mereka, di alam roh itu pun ada roh-roh yang perannya sebagai penuntut. Baca 2 Petrus 2 ayat 11 sampai 12. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka, tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Karena mustahil manusia yang sudah fana di dalam 3 dimensinya itu untuk bisa mengalami lahir baru untuk hidup kekal dengan melalui dimensinya dan melalui tuntutan di alam roh. Maka hanya pintu satu-satunya melalui Yesus yang adalah firman hidup yang terlahir dari hati dan mulut Allah. Dia yang paling mengenal manusia, sebab dia yang mencipta di Firdaus itu, tapi kemudian mereka telah tercemar oleh dosa. Sehingga untuk menjadi ciptaan yang kedua kalinya, yang diartikan Yesus datang kedua kali, yang kemudian mencipta kembali, sudah di dalam citra Roh Kudus. Sehingga harus rela dan percaya berjalan salib dalam pimpinan firman agar supaya akan menerima kebangkitan hidup yang baru dicipta oleh roh, supaya terjadi dasar kasih sempurna. Untuk terjadi manusia baru, proses yang digarap sudah bukan lagi perkara dosa dan ketebusan, tapi berperkara yang ada di dalam kejahatan serta mental dan cara berpikirnya. Itu semua akan diproses untuk dihanguskan, dilahirkan oleh gagasan dan pemahaman manusia yang melahirkan Kain. Kemudian secara iman dan pengharapan oleh Abraham sebagai bapak orang beriman dipahami, yaitu yang melahirkan ada Ismail dan ada Esau. Seperti di dalam Wahyu sudah pernah kami bahas, yang digambarkan sebagai lahirnya 4 kuda-kuda yang menjelajah dunia menjadi tunggangan penganiayaan yang datang kepada setiap manusia di akhir zaman. Agar supaya bisa menjadi manusia baru, harus bisa mengalami dikembalikan, seperti di-replay kembali yang hari-hari ini dialami saudara-saudara kami. Proses dihanguskan untuk terjadi kelahiran manusia baru. Waktu dibawa kembali itu, tujuannya bukan untuk dijadikan citra sebagai pemulihan hidupnya, tapi tujuannya untuk menemukan pada masanya saat itu di mana jatuh secara tubuh, secara jiwa yang sudah terbuka itu satu persatu ditutup, harus sudah menjadi pemenang, kemudian masuk ke dalam roh dengan sudah bisa memahami, jadi sesuai kehendak dan rencana roh. Sebagai anugerah yang diberikan, harus mempunyai replay, diputar balik kembali kepada masanya, namun kepada orang-orang yang hendak diperkenan, bukan hanya sekedar pertobatan, tapi waktu yang menjadi replay ini tetap masuk di dalam uji coba satu persatu. Pintu-pintu individual itu harus ditutup, sudah ending. Maka kami bagikan pengalaman proses kepada saudara-saudara kami itu, sehingga alam roh itu menjadi nyata sampai menjadi sebagai penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Waktu saudara kami mengalami sakit yang kita duga terkena COVID, tapi waktu saya memperhadapkan kepada Tuhan, ada suara yang kalau tidak mengalami hal seperti ini, dia tidak akan mendapat bagian di dalam aku. Nah, bahwa sakitnya ini bakalan sakit berat, ternyata mengalami sakit yang sudah stadium 4. Namun dia semakin bisa bersyukur, jadi semakin bisa mempersiapkan diri untuk menghadap kepada Allah yang roh. Ketika menerima vonis itu, bukan mujizat kesembuhan yang dia minta,
tapi dia meminta untuk dibersihkan dosanya, kejahatannya, dan juga tabiat yang ada di dalam pribadinya, agar Roh Kudus mau mendobrak sebelum mengalami kematian. Dalam keadaan yang dia alami ini justru sering dibawa masuk ke alam roh, bahkan dipercaya menerima pewahyuan tentang keadaan roh yang ada di dunia saat ini. Tapi sampai tidak bisa membedakan kalau ini mimpi, aku tidak tidur, atau penglihatan, aku masuk ke alam roh yang nyata. Dia itu dibawa kembali kepada masa mudanya pada waktu dia sukses di dunia bisnis. Tidak dalam keadaannya yang sekarang sedang sakit, hanya dalam pemahamannya sudah menjadi seperti yang sekarang ini. Setelah mengalami proses dimuridkan, apakah masih mempunyai citra yang fana seperti pada masa mudanya dan membawa kejatuhannya? Sehingga di-replay kembali, dibawa ke alam roh, seperti mengalami fata morgana atau fantasi. Meskipun di dalam fata morgana tadi dia tidak sadar kalau dia itu sudah sakit, dia masih seperti masa mudanya. Tapi di dalam akal budinya mengalami pembaruan, sudah memahami jikalau semuanya ini tidak kekal, ada kutuk dan tuntutannya, endingnya itu jauh dari Allah. Pada waktu replay uji coba bagian arti hidup dagingnya itu sudah menjadi pemenang, tapi ini masih belum selesai. Terus dibawa masuk ke dalam fata morgana pada waktu mempunyai jiwa seorang hamba Tuhan, mengalami replay, diperlihatkan mentalnya pada waktu mengajak orang untuk percaya. Itu hanya karena sebagai tantangan di dalam suasana melayani. Nah, ketika dia rela berkorban bagi pelayanan dalam hal kasih sesama, itu pun salah persepsi dengan segenap kekuatan untuk membela. Tetapi tidak terjadi pertobatan orang tersebut, tidak sebanding dengan yang telah dipertaruhkan. Adalah nama Yesus, harga keselamatan yang dibayar, mahal harganya, ditukar untuk hanya demi kebaikan bagi nama sebagai hamba Tuhan. Namun sebaliknya, pada waktu bertemu orang yang mencari kebenaran, itu justru yang divonis, yang diperlakukan dan dicurigai sebagai penjahat. Padahal mereka ini ingin bertobat, tapi tidak ada yang bisa diteladaninya. Dengan sadar waktu hidupnya diberkati, membuat dia bersekongkol dengan kejahatan. Dan ketika sadar di dalam masa pelayanan sebagai hamba Tuhan, jadi memperjuangkan yang dianggap bahwa perbuatan baik itu lebih penting daripada pertobatan, sehingga jadi memandang rendah harga ketebusan, suara tuntutan bahwa sebagai Allah yang adil dan benar harus membela orang yang baik, meskipun mereka tidak percaya dan tidak menghargai kurban ketebusan. Ternyata selama ini yang dipandangnya baik dan benar itu hanya sesuai kehidupan di dalam fata morgana. Menurut pengadilannya, mestinya seperti itulah sebagai Allah yang adil dan benar. Konsep kebenarannya inilah yang menjadi penyebab di dalam mata roh masih menjadi gelap, tidak bisa menembus terang sungguh dengan gamblang. Apabila saat itu Roh Kudus datang di dalam masa pelayanannya, justru akan mendukakan Roh Kudus menjadi terus berperkara tentang keadilan Allah kepada mereka yang dianggapnya baik. Tabiat inilah yang membuat dia tidak bisa menjadi pemenang untuk masuk ke dalam masa diperkenan. Dan dia menerima teguran sebagai malaikat yang ada di jemaat Tiatira, Wahyu 2 ayat 18-24. Terlebih saat ini dengan vonis sakit membuatnya semakin percaya sehingga menjadi hari perhentian secara total. Dengan segenap tubuh jiwa masuk di dalam hal roh untuk lebih mengenal. Setelah di-replay menjadikan semua terlihat, dia mengalami kesempatan untuk diupdate, bertobat dari mental dan cara berpikirnya, berjuang untuk masuk masa diberkenan, hidup oleh roh, terlahir baru. Ternyata adalah waktunya yang diberikan ketika mengalami perhentian sebagai anugerah untuk diberkenan mengambil bagian di dalam hal roh sebagai tubuh-tubuh Kristus, bait sucinya. Dalam waktu hampir bersamaan, Roh Kudus berbicara pula kepada saudara kami yang lainnya untuk didobrak tabiatnya, dibawa kepada masa lalunya, tapi dengan diadakan proses replay secara real yang luar biasa, muncul kembali seperti masa lalu perkara-perkara
di mana dia selalu dinomorsatukan dalam hal kasih di antara keluarga, di antara teman-teman dan lingkungannya. Percaya diri dan merasa layak untuk dikasihi. Dari masa kanak-kanak sampai remaja, bahkan setelah berumah tangga. Tabiatnya ini sudah sejak dari lahir bisa mendapatkan semua itu. Karena orang-orang di sekelilingnya itu mengalah. Tapi tidak disadari bahwa demikian itu adalah bukan kasih, tapi karena dinikmati justru yang muncul jadi melahirkan suara tuntutannya kepada kasih Allah. Selama ini dalam presentasi kasih menuntut Allah harus mengalah, sehingga tabiat inilah yang membuat dia tidak bisa menjadi pemenang untuk masuk ke dalam masa diperkenan. Baca 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 13. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Setelah dia rela masuk masa perhentian untuk lebih mengenal kasih sempurna di dalam roh Allah, maka sekarang dia mendapat bagian masuk proses dikhususkan di masa hari perhentiannya untuk supaya terbangun. Ternyata selama ini citra kasihnya hanya hidup di dalam dunia fata morgana. Untuk menjadi sadar bagai diberi kaca melihat dirinya sendiri ketika diizinkan bertemu dan bergaul dengan orang-orang yang tidak mau mengalah. Suara tuntutan di dalam batinnya itu keluar untuk menuntut mereka harus mengasihinya, karena waktu hendak dibawa masuk ke dalam hal roh untuk diperkenan, tapi yang terdengar di dalam roh adalah suara tuntutan. Maka dia menerima teguran seperti kepada malaikat jemaat di Sardis. Wahyu 3 ayat 1-6. Dengan diadakan sarana oleh Tuhan, maka bisa menangkap tabiat mentalnya. Pada waktu dijadikan spesial dan dikhususkan, jangan sampai terpancing berperkara, supaya jangan kecolongan dan berubah menjadi suara tuntutan yang terdengar. Sebab untuk menjadi utama adalah kesulungan yang harus dijaga dan dipertahankan. Sebab kesulungan tidak bisa dijadikan tuntutan maupun tidak bisa dimanipulasi. Seperti yang dialami oleh Yakub, sudah diberikan hak sulung menjadi miliknya, tapi masih bergelut dengan malaikat berperkara kehidupan fana untuk diberkati, tidak mau mengalah. Jadi semuanya mau, maka harus mengalami masa pembuangan yang terus diperpanjang. Hanya menjadi sebagai umat pilihan yang tidak bisa mengalami proses kesempurnaan. Masalahnya ketika yang sempurna itu datang, maka lenyaplah yang tidak sempurna itu. Andai saudara kami ini tidak mengalami hari perhentiannya, maka endingnya akan kepahitan. Tidak lebih baik daripada sebagai umat pilihan Allah yang hanya secara jasmani. Kisah hidup salah satu saudara kami yang lainnya lagi, sejak dari mudanya sudah mengasihi Yesus. Di dalam memuji dan menyembah selalu mengucapkan, "Aku cinta Yesus."
setelah dia berumah tangga dan waktu anaknya masih kecil, dia mendapat lawatan dari Tuhan Yesus. Untuk saudara kami ini mengikutinya, yang berarti mati. Ini sudah terpanggil untuk masuk hari perhentian. Karena salah mengartikan, maka terjadi tawar-menawar bahwa anaknya masih kecil-kecil. Lalu apa kata Yesus? Tak perpanjang umurmu 60 tahun lagi. Nah, itulah citra Allah, bisa bombongi, bisa gunggung, seperti yang terjadi dengan Bapak Abraham waktu memperhadapkan tentang anak. Tapi bagi mereka yang tawar-menawar dan berargumen atas kehendak Allah, kemudian hari tentu ada dampak dan akibatnya. Sebab saat itu, saudara kami ini tidak mengenal, tidak memahami bahasa Tuhan. Meskipun dia seorang wanita di dalam pekerjaan selalu menjadi leader, bahkan bisa menjadi number one. Karena selanjutnya apa yang terjadi? Sejak saat itu, ternyata sebaliknya di dalam membina rumah tangga tidak bisa menjadi teladan sebagai istri dan sebagai ibu yang baik. Sehingga di dalam batinnya terus menghidupkan suara tuntutan, selalu merasa terus berhutang waktu bagi suami dan anak-anaknya. Jadi caranya menjaga itu hanya tidak dibiarkannya ada seseorang yang menegur atau mencela keluarganya. Mereka tidak pernah bersalah, yang bersalah adalah dirinya. Sehingga mereka merasa tidak perlu terjadi pertobatan. Maka saudara kami ini justru hidupnya menjadi batu sandungan bagi keluarganya. Rasa sudah layak dan diperkenan mendapat bagian sebagai tubuh-tubuh Kristus. Tapi jadi dilema di dalam jiwa mentalnya, masih tertuntut hutang pada keluarganya, kepada orang tuanya, dalam hal bertanggung jawab ataupun membalas budi kepada orang tua. Harga mati menjadi hukum dan perintah yang lebih penting dan menjadi yang utama. Padahal kelahiran baru terjadi atas dasar kasih yang terutama kepada Yesus, mengalahkan semua hukum yang ada di langit dan di bumi. Sehingga pada waktu melayani pun itu bukan karena kasih, tapi karena tuntutan yang direfleksikan untuk membalas budi atas kebaikan Yesus. Ketika ditebus, ketika dijamin, ketika diberkati, tidak akan pernah menemukan hari perhentiannya. Karena saudara kami rela masuk di dalam hari perhentiannya, diberi replay, sehingga menerima teguran seperti yang dituliskan kepada jemaat di Laodikia, Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Diproses melihat semua perjuangannya itu sia-sia dan gagal karena dalam konsep cinta kasihnya kepada Yesus seperti cinta kasih kepada keluarganya hanya sebagai fata morgana, telah salah menerapkannya. Padahal cinta kasih kepada Yesus itu adalah yang terutama, dan dengan segenap kekuatan, segenap hati, dan segenap akal budi. Jikalau waktu Tuhan telah diberikan itu sebagai anugerahnya yang terbesar, terjadi kesempatan lahir baru sebagai manusia baru dalam roh dan kebenaran. Meskipun masih banyak pengalaman yang terjadi dari saudara-saudara kami yang lainnya, kiranya sharing ini menjadi jawaban bagi mereka yang sedang mencari jalan bagaimana bisa diperkenan untuk menjadi bagian dari manusia baru dalam Yerusalem baru. Amin.